Oma dan Opa, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di dalam acara Sapaan Lansia GKI Kebonjati. Selamat pagi juga Oma Opa, salam sehat dan terus semangat Wah, ya. hari ini Bu Herlena bawa bunga. Bunganya indah, cantik, segar, dan harum. Kalau kita membawa bunga, pasti ada sesuatu nih. Kan gak biasanya kita seperti ini. Ada apa ya? Ya, hari ini kita merayakan 1 tahun Sapaan Lansia menemani Oma dan Opa di rumah secara online. Tepatnya tanggal 2 Juli yang lalu, Sapaan Lansia genap 1 tahun menemani kita semua di kanal YouTube GKI Kebonjati. Nah, itu semua berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sehingga bisa menyapa ibu, bapak, oma, opa semua sampai saat ini. Karena itu hari ini kita bersyukur pada Tuhan atas pertolongan dan penyertaannya selama ini. Mari Oma dan Opa kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan melalui Sapaan Lansia yang sudah menolong kami untuk terus bertumbuh dalam iman dan persekutuan dengan sesama. Berkati acara Sapaan Lansia hari ini ya Tuhan, supaya menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bergembira. Kita berterima kasih atas beragamnya cara Tuhan memberkati kita melalui Sapaan Lansia. Untuk itu, mari bersama kita memuji Tuhan dari NKB 188. Tiap langkahku. Apa kabar? Bapak, Ibu, dan Oma Opa di Komisi Lansia GKI Kebonjati. Hari ini dalam renungan kita dalam Sapaan Lansia hari ini adalah hari yang istimewa. Karena hari ini kita genap 1 tahun mengadakan Sapaan dari Komisi Lansia. Sungguh Bapak Ibu sekalian, sebuah perjalanan waktu yang patut kita syukuri. Dan karena itu saya akan membacakan firman Tuhan hari ini dari Mazmur 118 ayat 24 sampai 25 dan ayat 28 dan 29. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Ayat 28 dan 29. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teman saya mengirimkan sebuah renungan yang dibuat oleh Bob Guest 12 tahun yang lalu sebetulnya, dari The Word for You Today. Nah, renungan ini singkat sekali, isinya demikian. Iman yang sedang menghadapi serangan adalah iman yang sedang dibangun. Di tengah pertempuran-pertempuran kehidupanlah kamu menemukan apakah kamu memiliki iman yang terawat atau iman yang terabaikan. Meskipun dibuat 12 tahun yang lalu, tetapi apa yang dikatakan oleh Bob Guest ini sangat terasa bagi kita sekarang. Bahwa dalam kondisi kita sekarang, kita sedang menghadapi pertempuran-pertempuran. Kita sedang menghadapi banyak situasi yang tidak kita inginkan. Tetapi disitulah kita sedang dibangun. Disitulah kita sedang dibuat menjadi dewasa, bertambah dewasa di dalam iman kita. Dan saat serangan-serangan itu datang, maka kita akan lihat apakah iman kita adalah iman yang terawat atau iman kita adalah iman yang terabaikan. Dalam sebuah teknik psikologi, bila seseorang berada dalam keadaan tertekan atau menghadapi serangan-serangan dalam kehidupan, dia stres, dia sedih, dia marah, dia kecewa, maka salah satu tekniknya adalah yang disebut dengan grounding teknik. Nah, apa itu grounding teknik? Grounding teknik adalah bagaimana kita mempergunakan indera kita, yang 5 ini jumlahnya, sebagai sebuah strategi bagaimana kita merasakan bahwa melalui indera kita Tuhan bekerja. Caranya begini Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengambil nafas yang dalam, hembuskan, ambil nafas lagi yang dalam, hembuskan 3 atau 4 kali. Lalu mulailah lakukan hal seperti ini. Mari kita sebutkan sampai hari ini apa yang kita lihat sebagai perbuatan kasih Tuhan dalam hidup kita melalui mata kita. Misalnya pagi-pagi kita bangun, kita melihat matahari bersinar dengan indahnya. Atau pagi hari kita bangun, kita melihat tanaman-tanaman bunga yang tumbuh dengan baik. Atau kita melihat bagaimana tangan kita masih bisa bekerja dengan baik. Lalu sebutkan juga perasaan kita pada saat kita melihat perbuatan Tuhan. Kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan saya bersyukur, Tuhan saya senang, Tuhan saya bersuka cita, atau Tuhan hari ini saya rasanya gundah gulana. Lalu sebutkan juga suara apa yang kita dengar ya dalam keheningan. Apakah kita masih mendengar suara-suara yang ada di sekitar kita? Lalu penciuman kita bagaimana? Apakah masih berfungsi? Apakah juga lidah kita masih bisa merasa asin, manis, pedas, dan sebagainya? Semuanya itu lakukan dalam kondisi tenang. Bahwa ternyata kita masih bisa mempergunakan indera-indera kita ini dengan baik. Dan kita melihat bahwa semua itu adalah pekerjaan Tuhan yang sangat baik. Nah, Bapak Ibu, teknik ini kalau kita terapkan dalam 1 tahun berjalannya sapaan lansia ini, maka mari kita lihat apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan di dalam kehidupan kita selama 1 tahun ini. Bukankah setiap hari Kamis kita bisa melihat sapaan lansia? Itu berkat Tuhan. Ada banyak hal yang dikerjakan oleh Tuhan sebagai tanda bahwa Dia mengasihi kita. Bahwa Dia adalah sahabat kita. Meskipun suka dan duka silih berganti. Hal yang benar, hal yang salah bisa saja kita lakukan. Tetapi ternyata di dalam banyak hal tersebut begitu banyak perbuatan tangan Tuhan yang tidak terduga. Nah, kalau kita melakukan teknik ini terus-menerus, maka
kita bisa memupuk dan memiliki rasa syukur. Sebagai nyanyian yang dilakukan oleh pemazmur tadi. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersyukur. Sebab Ia baik dan bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur meskipun di rumah. Tetapi kita semua tetap bisa disapa meskipun hanya melalui YouTube dalam Sapaan Lansia. Makanan rohani kita dicukupkan. Bahkan kita bisa mendapatkan banyak renungan loh dari berbagai macam gereja yang menguatkan kita dalam pandemi seperti ini, ya kan? Kita bersyukur bahwa sekalipun kita harus juga mengalami kesedihan karena kehilangan teman, mengalami kesedihan karena kehilangan saudara, anggota keluarga yang kita kasihi, atau mungkin juga kita mengalami sakit. Tetapi ada Tuhan yang setia menghibur, menguatkan, sekalipun kita menangis. Ya, menyebutkan ada banyak perbuatan Tuhan dalam hidup kita dengan memakai indera kita adalah suatu teknik yang akan mendorong kita untuk membuat kita tahu dan berlatih bahwa iman kita terawat dan tidak terabaikan. Kiranya renungan hari ini memberikan kekuatan baru bagi kita. Sehingga dalam 1 tahun ini kita bisa melihat perbuatan tangan Tuhan yang begitu baik. Dan kita bisa bersyukur di dalamnya. Tuhan memberkati. Amin. Yesuslah penolongku, ku datang padanya. Saat hatiku gelisah, Engkaulah sahabatku. Yesuslah sandaranku, setiap hari ku mohon. Waktu badai menerpa, Kaulah perlindunganku. Firman-Mu pelita kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu teguh di surga, kasih setianya sepanjang. Yesus kesukaanku, ku mau memuji Dia. Hanya bersama Yesus, sungguh ku bahagia. Yesus是我的帮助，我要来亲近他。每当我的心中忧愁，他是我最好朋友。耶稣是我的依靠，我天天寻求他。每次遇见大风浪，他是我的避风港。他的光是我脚前的灯，也是我路上的光。他的光定在天上，他的心事直到永远。耶稣的救我祝福，我要来赞美他。只要他与我同在，我有喜乐与平安。
ditanya mengenai tujuan adanya sapaan lansia, jelas bahwa pengurus menginginkan komunikasi dengan jemaat lansia tetap terjalin dengan baik selama masa pandemi ini. Karena itu kami mengadakan acara PA yang lebih sederhana dalam bentuk online. Sejak 19 Maret 2020 memang PA lansia ditiadakan dahulu. Pada rancangan awal PA lansia dalam bentuk sederhana yang sekarang disebut sapaan lansia, kami hanya ingin mengemas acara menyapa lansia, kemudian firman Tuhan, kemudian ada pujian, juga ada sapaan-sapaan kepada jemaat lansia, sehingga komunikasi tetap terjalin dengan baik. Dan itu ditayangkan setiap hari Kamis seperti jadwal PA biasa. Untuk mempersiapkannya, pastinya kami mengadakan pertemuan 2 kali, sehingga susunan acara juga singkat, tepat, jadwal rekaman, kemudian jadwal tayangan. Saat itu suasana pandemi yang memang begitu mencekam membuat kami juga agak sulit untuk keluar rumah. Tetapi kami tetap menyiapkan semuanya. Pastinya bisa dimaklumi dengan keadaan lansia yang tidak boleh keluar rumah. Kemudian juga ada yang tidak diizinkan oleh keluarga untuk keluar rumah. Maka yang terlibat di dalam acara ini pertama 2 orang, kemudian 4 orang, dan selanjutnya sampai pada perekaman adalah 5 orang. Jadi kami berlima menyiapkan, kemudian kami melakukan rekaman hanya berlima saja. Suka dan duka dalam suatu acara pasti selalu ada. Tetapi ketika semua sudah rampung, kemudian siap tayang pada tanggal 2 Juli 2020, tentu itu menimbulkan sukacita yang begitu menyenangkan bagi kami. Setidaknya apa yang sudah diusahakan dengan keadaan yang tidak nyaman, dengan kesulitan-kesulitan yang ada, ternyata dapat kami menyapa jemaat lansia melalui sapaan lansia. Itu yang membuat kami sukacita. Ada duka juga, situasi yang membuat kami merasa tidak nyaman karena pandemi tersebut. Tetapi apapun itu sudah kami laksanakan. Segala sesuatu butuh perjuangan. Namun pada kesempatan ini tentunya kami bersyukur kalau dukungan dari majelis kerjasama dengan tim multimedia menjadi satu kesatuan yang menghasilkan satu acara. Kamis tanggal 2 Juli 2020 menjadi kenangan yang terindah bagi kami, di mana kami bisa mewujudkan semuanya. Ini karena berkat Tuhan, karena penyertaan Tuhan di dalam masa sulit maupun di dalam langkah-langkah kami mengerjakan pekerjaan itu. Semoga acara sapaan lansia menjadi berkat bagi jemaat lansia GKI Kebonjati. Tuhan memberkati. Shalom.
Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara ini. Dalam kesempatan ini, kami Komisi Lansia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun, yaitu Bapak Pipit tanggal 9 Juli, Ibu Eeng tanggal 10 Juli, Ibu Rosminar Hutasoid tanggal 11 Juli, Ibu Ayin dan Ibu Chayen pada tanggal 22 Juli. Semoga panjang umur, sehat-sehat, dan Tuhan Yesus selalu memberkati dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya, acara ini akan diadakan pada Kamis 2 minggu yang akan datang. Marilah kita berdoa untuk menutup acara ini. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Engkau telah pimpin seluruh rangkaian acara ini dan dapat kami selesaikan dengan baik. Semua itu atas rahmat dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Ya Bapa, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun. Terima kasih, Engkau sudah menambahkan 1 tahun umur buat mereka. Kiranya dalam perjalanan hidup ke depannya, mereka selalu dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami juga berdoa buat pergumulan Bapak Ibu, baik itu kesehatan, ekonomi, serta yang lain-lainnya, agar kami semua dapat teguh dalam menghadapi seluruh permasalahan, terutama dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini. Ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa